Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan muda dan anak-anak yang terkasih, semoga kita semua selalu sehat. Salam sukacita, salam belas kasih dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan muda dan anak-anak yang terkasih, perumpamaan singkat dari Tuhan Yesus dalam bacaan hari ini mengetengahkan sebuah perjalanan iman seseorang yang disertai dengan berdiscernment, sampai akhirnya menemukan mana yang prioritas dan menyelamatkan jiwanya. Orang yang menemukan harta terpendam di lahannya itu beroleh anugerah yang pastilah tidak serta-merta mendapatkannya, namun memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Ia mempertaruhkan segala miliknya dengan sukacita demi kemuliaan yang diperolehnya. Perjalanan iman dalam hidup seseorang sering tampak tidak adil. Ada yang ditentang, dihina, bahkan disiksa dan dianiaya karena imannya. Sedangkan yang lain dikelilingi komunitas beriman dan sarana serta fasilitas serba menunjang. Namun, di dalam kerajaan Allah, keselamatan dan kemuliaan kekal yang mengiringi perjalanan iman itu jauh melampaui segalanya. Adakah seorang pelajar atau mahasiswa yang menyesal setelah lulus ujian? Setelah seseorang mampu mengampuni, seorang petani yang panen, seorang pedagang atau pengusaha yang mendapat keuntungan, sebuah keluarga, imam dan religius yang setia, seorang guru yang melihat keberhasilan muridnya setelah dengan susah payah berjerih payah tanpa kenal lelah. Pastilah tidak. Sebab sukacita atas keberhasilan yang diperjuangkan melebihi segalanya. Iman yang sejati mengarahkan sukacita kita pada perkara-perkara yang bernilai kekal. Kita harus mengisi hidup ini dengan segala kebaikan untuk mencapai kebahagiaan di surga. Oleh sebab itu, sekalipun mengalami banyak kesulitan dan tantangan, meski terkadang betapa tidak adilnya yang kita alami, kita tetap harus kuat dan berserah pada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Tidak ada harta yang berharga di dunia ini selain kebaikan yang kita lakukan bagi Tuhan dan sesama. Marilah kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan atas perumpamaanmu hari ini. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Teguhkanlah iman kami untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjauhkan kami darimu dan sesama. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melakukan kebaikan, agar kami memperoleh harta dan keselamatan yang sejati. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam sehat, salam sukacita, Tuhan memberkati kita semua, amin.